Stella dan Kak Ina. Hari ini kita mau ngapain, Kak? Mau ibadah impal. Ya, kita mau ibadah impal lagi. Walaupun masih di rumah, adik-adik tetap semangat ya untuk melayani. Semangat. Nah, adik-adik, kita sebelum mulai disiapin dulu apanya? Alkitabnya terutama Kak. Disiapin Alkitabnya, disiapin persembahannya. Nah, lalu setelah itu kita mau saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai adik-adik. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik semangat! Semangat Kak. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes! Nah adik-adik kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allahku besar. dan tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Yuk adik-adik. Udah tahu semua ya adik-adik ya? Yuk, ya. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 22 Besarlah Kasih Bapakku ayat 1 dan 2. yuk kalian. Di asuhnya
1 sampai 10. Sudah ketemu semuanya? Kita akan membacanya secara responsif atau berbalasannya. Karina yang bagian dalam ke dalam dan adik-adik yang bagian mengarah keluar ya Kak ya? Iya. Kita baca. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak kerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan tetap pengasih dan penyayang. diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. kekuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, Segala tatanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. dikirimnya kebebasan kepada umatnya, Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. demikian Mazmurnya. Nah adik-adik, setelah kita baca Mazmur, yuk kita mau masuk ke ayat hafalannya. Jangan disimpan dulu Alkitabnya. Ayat hafalannya untuk anak Batita dan TK. Kita buka Amsal Amsal 8 ayat 13 ayat A. 13a ya adik-adik ya, untuk balita dan anak TK ya. Kita baca ya Pak, Amsal 8 ayat 13A. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah itu adik-adik, ayat hafalannya gampang ya. Habis itu untuk anak kecil dan anak tanggung, Amsal 9 ayat ayat 10. Amsal 9 ayat 10 yang berbunyi, permulaan Hikmat hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah adalah pengertian. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah hafal bisa dikirim ke Instagram atau Facebook PLKPA di bawah ini. atau bisa dikirim melalui Adik kakak-kakak layan di sektor adik-adik masing-masing. Oke? Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi adik-adik. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Lebih semangat ya pasti. Kita mau nyanyi apa? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh diralah, oh diralah. Yesus amat cinta pada saya. Oh diralah. Pagi adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita siapkan kitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba disiapin dulu yuk dari Hakim. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kalau sudah ditandain Alkitab dengan pembaca Alkitab, kita satu di dalam doa ya adik-adik. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu kami masih boleh bernafas sampai pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Alkitab kami telah terbuka, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami yang mendengar dan juga Kak Vivi yang membawakan firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Vivi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang
sekarang kita buka kembali lagi Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 2. Yuk yang belum ambil Alkitab, kakak tungguin 1 menit. Terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 ya. Yang baca kakak aja karena ayatnya banyak. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti allah-allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian bacaan firman kita. Adik-adik, kalau kita lihat dari perikopnya, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Nah, kita mau bercerita tentang orang Israel. Seperti kita ketahui, umat Israel ini adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah. Mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir pada saat itu adalah Nabi Musa. Nah, adik-adik, setelah Nabi Musa mati, maka yang menggantikan Nabi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel adalah Yosua. Yosua yang merobohkan tembok Yeriko. Nah, tetapi adik-adik, setelah Yosua mati juga, tadi kita baca ya, di umurnya yang ke-110 tahun, lalu bangsa Israel ini yang tinggal di tanah Kanaan sudah tidak mempunyai pemimpin lagi, sudah tidak mempunyai penolong lagi. Nah, jadi bangsa Israel yang tinggal di tanah Kanaan ini tidak mempunyai arahan lagi nih adik-adik untuk memiliki hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, jadi dalam bacaan kita ini ada 2 generasi yang mau kakak ceritain. Jadi ada generasi yang lama, yaitu nenek moyang bangsa Israel, dan juga bangsa Israel masa kini atau zaman now. Jadi ada bangsa Israel zaman now sekarang yang mereka sudah lahir dan tinggal di tanah Kanaan, adik-adik. Nah, nenek moyang mereka, orang-orang Israel zaman dulu, nenek moyang itu seperti kakek, nenek, oma, atau opa. Nah, nenek moyang mereka ini sangat mengasihi Tuhan, adik-adik. Dan sebaliknya, Tuhan juga mengasihi nenek moyang mereka. Tetapi generasi yang baru ini, zaman now ini, bangsa Israel yang zaman now ini, mereka melupakan kebaikan Tuhan selama nenek moyang mereka bersama Israel, adik-adik. Mereka melupakan kebaikan Tuhan waktu Tuhan sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Apa ya kira-kira yang dilakukan oleh
umat Israel zaman now ini, nah mereka menyembah Baal, mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa, beribadah kepada dewa-dewa, dan juga mereka beribadah kepada Asitoret adik-adik, seperti yang tercantum dalam bacaan kita di ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Nah, jadi umat Israel yang sudah lahir dan tinggal di tanah perjanjian ini, di tanah Kanaan, mereka tergoda akan kehidupan yang ada di sekitar tanah Kanaan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, perbuatan bangsa Israel zaman now ini itu membuat Tuhan murka adik-adik. Nah, coba kita baca lagi ya di ayatnya yang ke-14, kakak bacain. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, Tuhan murka adik-adik. Lalu dengan kemarahan Tuhan ini kepada umat Israel zaman now ini, apa yang Tuhan perbuat? Tuhan membuat bangsa Israel kalah dalam peperangan melawan bangsa lain. Bahkan bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan juga dirampok adik-adik. Hartanya habis dibawa oleh perampok, sampai-sampai bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka sudah dirampok, mereka tidak punya harta lagi, dan mereka juga sudah kalah dengan bangsa lain. Bahkan adik-adik, untuk menghadapi musuh yang menyerang bangsa Israel pun, Tuhan membuat bangsa Israel itu tidak bisa maju. Tuhan membuat bangsa Israel kalah telak. Seperti juga ada di ayat 15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Nah, jadi mau bangsa Israel melawan bangsa yang menyerang mereka, Tuhan perbuat itu supaya mereka kalah adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan marah. Mereka sudah melupakan Tuhan, mereka sudah melupakan kebaikan Tuhan sama mereka. Mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, tapi adik-adik, karena Tuhan masih mengasihi bangsa Israel, sama seperti Tuhan mengasihi nenek moyang mereka pada zaman dulu, Tuhan mengirimkan dan mengutus hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini adalah seorang pemimpin, seorang penolong bangsa Israel untuk menegur dan mengingatkan bahwa perbuatan bangsa Israel di zaman ini adalah salah, adalah dosa terhadap Tuhan. Jadi, hakim-hakim ini mengingatkan para bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan supaya mereka bertobat dan segera berpaling terhadap Tuhan. Nah, adik-adik mendengar seruannya hakim-hakim, bangsa Israel pun langsung sadar dan mereka bertobat pada Tuhan adik-adik. Nah, kira-kira hakim-hakim ini siapa aja ya? Nah, hakim-hakim itu ada hakim Otniel, ada hakim Gideon, dan juga ada hakim Deborah. Itu hanya beberapa aja ya adik-adik. Nah, lanjut kepada bangsa Israel. Karena mereka bertobat dan meminta maaf kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan mereka adik-adik. Karena Tuhan sudah mendengar seruan mereka, mereka meminta tolong supaya Tuhan membantu mereka, supaya Tuhan menolong mereka. Tuhan yang maha baik ini, Tuhan yang pengasih ini memaafkan mereka, dan Tuhan menyelamatkan umat Israel dari tangan perampok itu. Nah, baik gak tuh adik-adik Tuhan kita? Adik-adik bangga gak kalau ditolong sama Tuhan padahal kita sudah berbuat salah terhadap Tuhan, kita sudah berdosa terhadap Tuhan, kita sudah berpaling terhadap Tuhan, tapi Tuhan itu tetap menyayangi kita, Tuhan tetap menolong kita dalam situasi apapun. Sama seperti bangsa Israel ini, walaupun bangsa Israel zaman kini ini sudah melupakan Tuhan, sudah berpaling dari Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai umatnya, Tuhan tetap menolong umatnya. Sama seperti kita adik-adik, walau kita terkadang suka lupa beribadah terhadap Tuhan, suka lupa
dengan berdoa terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tetap menolong kita. Kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Tuhan zaman now, pasti tidak luput dari yang namanya gadget. Apalagi sekarang selama pandemi, kita beribadah impanya secara online. Orang tua kita, papa mama kita meminjamkan gadget untuk kita, meminjamkan handphone, meminjamkan laptop untuk kita beribadah. Nah, adik-adik, itu adalah suatu godaan juga. Sama seperti bangsa Israel yang berada di tanah Kanaan, mereka juga tergoda akan lingkungan mereka. Makanya mereka menyembah Baal. Sama seperti kita nih adik-adik. Kita kalau dikasih pinjam oleh mama sama papa untuk beribadah online, IMPA, dipinjemin gadget, nah itu kita harus berani adik-adik untuk kita tetap beribadah, bukannya main games, bukannya malah nonton YouTube. Nah, tidak seperti itu. Kalau kita berbuat seperti itu, sama saja kita menjadikan gadget itu sebagai Baal. Kita menyembah Tuhan dengan cara yang lain gitu. Adik-adik tidak mau kan membuat Tuhan itu nyata. Pun hakim-hakim tidak melihat perbuatan Israel saat menyembah berhala, tapi adik-adik, Tuhan itu melihat semuanya. Sama seperti adik-adik nih, kalau adik-adik tidak dilihat oleh mama atau papa saat belajar, nah tapi Tuhan itu melihat adik-adik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan zaman kini atau zaman now, adik-adik tetap harus bangga terhadap Tuhan, karena walaupun kita berbuat salah, kita punya kesalahan dengan Tuhan, tapi Tuhan itu tetap setia dan tetap menyayangi kita, tetap menyayangi adik-adik. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik harus tetap setia juga terhadap Tuhan, harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi dan menuruti perkataan orang tua, perkataan mama atau papa. Walaupun mama atau papa nggak ngelihat ya, misalkan lagi kerja ataupun lagi mamahnya lagi masak, tapi adik-adik ingat bahwa Tuhan itu bisa melihat semuanya, bisa melihat aktivitas adik-adik sepanjang hari 24 jam loh. Jadi sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan zaman kini, adik-adik harus tetap bangga terhadap Tuhan. Adik-adik harus bangga mempunyai Tuhan yang baik terhadap adik-adik, dan juga jangan lupa harus mengucap syukur dengan kebaikan Tuhan. Nah, mengucap syukur dengan cara apa, Kak? Mengucap syukurnya jangan lupa dengan cara berdoa, dengan cara impak online setiap hari Minggu, dengar-dengaran terhadap kakak layan dan juga orang tua, dengan cara seperti itu ya adik-adik. Dan jangan lupa, jangan hanya mendengarkan firman aja, tetapi melakukan firman Tuhan terhadap sesama. Amin. Demikian firman Tuhan kita pagi ini. Sudah mendengarkan firman Tuhan yang dari hakim-hakim ya. Iya. Kita akan merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 337. Kami sebagai anak-anak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa bagi orang tua kami yang telah merawat kami dan membesarkan kami dari kecil sampai sebesar ini. Tuhan Yesus, berikanlah orang tua kami rezeki yang melimpah dan juga kesehatan yang baik. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi guru-guru kami yang telah membimbing dan mengajar kami selama pandemi ini. Tuhan Yesus, berikanlah guru kami kesehatan, kebijaksanaan, dan juga kesabaran untuk mengajar kami. Dan juga Tuhan Yesus berkatilah kegiatan belajar dan mengajar kami supaya dapat berjalan dengan lancar dan kami juga dapat mengerti apa yang guru kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus, berkatilah gereja kami Tuhan. Kau berkatilah dalam pelayanan gereja kami, dari pendeta sampai ke jemaat Tuhan. Kau berkati dan berkati juga pelayanan IMPA online kami Tuhan. Kau berkati kakak-kakak layan yang bertugas untuk membantu adik-adik layan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di ibadah online hari Minggu ini. Tuhan, dalam rangkaian doa saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami, menjaga bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda. Tuhan, berkati juga pemerintahan dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau selalu yang menjaga mereka agar mereka dapat sehati, sepikiran, saling kerjasama untuk mengatasi pandemi yang melanda. Tuhan, berkati juga kami sebagai masyarakat agar dapat mematuhi protokol yang ada. Ya Tuhan, dalam doa saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang sedang sakit. Adik Dr. Tobing serta Mama yang saat ini dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berkati dan pulihkan mereka melalui penanganan para dokter dan obat-obatan yang mereka miliki. Dan kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami dan kakak layan kami yang sedang berulang tahun saat ini. Adik Matthew dan Mama yang sektor 14, adik Yuda Setompul sektor 16, Kak Evi dan Kak Ratna. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau di dalam kehidupan mereka, karena Tuhan telah menambahkan umur mereka. Biarlah dalam penambahan umur ini mereka semakin menjadi berkat dan terang bagi sekeliling mereka, terutama bagi keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Udah disiapkankah uang persembahannya, adik-adik? Disiapin duit persembahannya, terus nanti dititipin ke mama ke papa biar bisa ditaruh di kotak gereja atau bisa Kirim ke transfer ke nomor rekening di bawah ini. Yuk adik-adik, kita siapin persembahannya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan Terus masih ada. Kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan bisa berguna bagi kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik yang mempunyai kerinduan untuk memuji Sama Tuhan, mau itu bernyanyi, mau baca puisi, adik-adik bisa hubungin kontak person di bawah ini atau ada di deskripsi. Nah adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri IMPA hari ini, yuk kita mau memuji nama Tuhan lagi. Masih semangat? Semangat dong Kak. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku.
adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu terhadap kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga telah selesai beribadah ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Adik-adik juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, adik-adik dapat mengerti isi firman-Mu. Adik-adik dapat menjadi pelaku firman-Mu. Adik-adik dapat menjadi anak-anak yang hanya beribadah kepadamu saja ya Bapa. Ya Bapa, di tengah-tengah situasi pandemik saat ini, mereka sering sekali mempergunakan gadget ya Bapak untuk kebutuhan sehari-hari mereka, untuk aktivitas mereka, untuk mereka belajar, beribadah. Tuhan boleh tolong adik-adik dimanapun mereka berada, agar mereka dapat menjadikan teknologi yang sudah mereka terima untuk menjadi jembatan saja ya Bapak, bukan untuk melupakan Engkau untuk beribadah secara online ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga adik-adik yang belum mendengarkan info online ini. Berkatilah mereka dalam situasi apapun ya Tuhan, agar di minggu-minggu berikutnya kami dapat bersama-sama beribadah secara online lagi ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.